Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi pada mata kuliah nulis manajemen sistem atau sistem manajemen pengetahuan. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah sistem testing and deployment atau pengujian dan penerapan sistem. Masih bersama saya Leon Andretti Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Perkenalkan, saya Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System, kemudian Asesor BKD, Editor Journal and Conference, Reviewer Ditjen di Tiristek, kemudian pengampu sejumlah mata kuliah seperti ACI, KMS, CRM, dan lain sebagainya, mentor di Pablo New Zealand, serta Unpad Indonesia, Consultant Academic Research and Community, serta Koordinator Enterprise System Research Group. Kita masuk ke course description ya. In the current era, good knowledge management has become a vital strategy advantage for firms in a variety of industry. Knowledge management system is a course that aims to give students a thorough understanding of the principles, techniques, and technologies involved in harnessing, organizing, sharing, and exploiting knowledge in an organizational environment. Students will investigate the diverse world of knowledge management in this course, learning how organizations may harness their own intellectual assets to improve decision-making, creativity, and competitiveness. Students will gain the information and skills needed to effectively design, deploy, and assess knowledge management system through a combination of theoretical principles and practical application. Selanjutnya baru masuk ke course objective ya. Students should be able to do the following by the end of the course. Jadi ada 7. Yang pertama adalah define and comprehend the significance of knowledge management in today's organization, explains the various knowledge management models and frameworks, analyze the knowledge production, acquisition, storage, retrieval, sharing, and transfer processes, recognize the technology and tools employed by knowledge management system, create techniques for establishing a culture of information sharing within an organization, assess the influence of knowledge management on organizational performance, dan last but not least adalah recognize ethical and security issues in knowledge management. Oke, sekarang masuk ke course expectation. Yang pertama adalah attendance dan enrollment. Jadi mahasiswa diharapkan secara reguler itu hadir ya, bisa secara offline ataupun online, termasuk juga dalam diskusi, dalam forum, serta kegiatan berkelompok. Yang kedua adalah task and assignment. Jadi selama perkuliahan Anda akan mendapati sejumlah tugas-tugas, bisa juga kuis, ujian untuk menilai seberapa capaian pemahaman Anda terhadap konten mata kuliah ini. Kemudian ada juga grup project. Mahasiswa diminta untuk bekerja secara kolaboratif ya, berkelompok untuk mengaplikasikan knowledge management principle ke dunia nyata yang mungkin ditemui. Yang keempat adalah reading and resources. Nanti kita akan berikan sejumlah recommended reading and resources. Jadi diharapkan Anda mempelajari materi-materi tersebut sehingga dapat meningkatkan pemahaman dari subjek ini. Selanjutnya perlu diperhatikan juga regular office hours ya. Jadi kalau mau bertanya, konsultasi itu fokus pada jam kerja ya. Jadi saya meminimalkan kontak di luar jam kerja. Kemudian harus bersikap profesional, respectful ya, baik terhadap karyawan ya, dosen, rekan-rekan dan lain sebagainya. Kemudian communication juga penting ya. Jadi kalau mau bertanya itu harus jelas dan usahakan pada waktunya. Kemudian yang kedelapan adalah ethical conduct. It is critical to maintain academic and ethical integrity. Termasuk juga nanti ada kita harus menghindari yang namanya plagiarism dan juga cheating ya, baik pada saat belajar, tugas ataupun ujian. Kemudian tak lupa adalah feedback. You will receive constructive feedback on your assignment and project to help you improve your understanding and performance.
Review, kita akan tinjau kembali sejumlah materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, mulai dari KMS Life Cycle, kemudian Knowledge Codification, Pre-Knowledge Codification Question, Knowledge Codification Benefit, serta Codification Tools-nya. Knowledge Management System Life Cycle. Menurut Awad dan Ghaziri pada tahun 2007, siklus hidup knowledge management system itu ada 8 fase ya. Dimulai dari evaluating existing infrastructures atau mengevaluasi infrastruktur yang ada, dilanjutkan dengan form DKM team atau membentuk tim knowledge management. Setelah itu knowledge capture atau penangkapan pengetahuan, dilanjutkan dengan design knowledge management blueprint atau merancang blueprint dari knowledge management. Seterusnya adalah verify and validate DKM system atau proses verifikasi dan validasi dari sistem knowledge management. Selanjutnya adalah implement DKM system atau implementasi dari sistem knowledge management. Setelah itu diteruskan dengan manage change and reward structures atau mengelola perubahan serta struktur reward, dan ditutup dengan post system evaluation. Walaupun sampai 8, tetapi tidak tertutup kemungkinan akan ada semacam iterasi. Pada KM Life Cycle itu ada 2 iterasi. Iterasi yang pertama itu terjadi pada iterative rapid prototyping yang melibatkan 2 fase keempat dan kelima, yaitu pada design KM blueprint dan verify and validate di KM system. Di sini sering terjadi beberapa perubahan sampai stabil. Setelah stabil baru dilanjutkan dengan implement dan manage change sampai ke post evaluation. Dari hasil post evaluation dapat diketahui pengetahuan apa yang perlu di capture lagi untuk kemajuan pada sistem selanjutnya. Nah, siklus ini akan terus berlangsung sampai ditentukan bahwa hasil dari knowledge management system yang dibangun itu memuaskan dari kebutuhan organisasi yang ada. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari knowledge codification. Knowledge codification itu merupakan proses converting tacit knowledge into explicit usable form, atau kita mengkonversi knowledge yang masih bersifat tacit menjadi bentuk eksplisit yang dapat digunakan. Yang kedua, bisa saja converting undocumented information into documented information, atau mengkonversi informasi atau pengetahuan yang belum terdokumentasi menjadi yang terdokumentasi. Yang ketiga, bisa juga representing and organizing knowledge before it is accessed. Jadi, knowledge-nya sudah terkonversi misalnya menjadi eksplisit, tetapi dia belum direpresentasikan dan belum diorganisasikan sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Maka proses representing dan organisasi itu juga termasuk ke knowledge codification. Secara sederhana, it is make institutional knowledge visible, accessible, and usable for decision making. Bagaimana kita membuat pengetahuan yang ada pada suatu institusi itu menjadi visible, ada, accessible, bisa diakses, dan usable, bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, ini kira-kira knowledge codification itu dilakukan setelah knowledge capture. Kemudian dia bisa melibatkan sejumlah tools seperti decision table, decision tree, frame, map, rule, dan case-based reasoning yang mendukung knowledge codification. Benefit of knowledge codification atau manfaat dari kodifikasi pengetahuan. Setidak-tidaknya ada 4 manfaat. Yang pertama yaitu terkait dengan instruction atau training. Promoting training of junior personnel based on capture knowledge of senior employee. Nah, jadi knowledge codification itu sangat bermanfaat untuk mempromosikan pelatihan personel junior. Nah, jadi kalau ada personel yang baru masuk, bergabung, baik pada suatu instansi atau departemen, maka dia akan mendapatkan transfer pengetahuan dari karyawan seniornya. Yang kedua adalah terkait dengan prediction atau ramalan ya. Inferring the likely outcome of a given situation and flashing a proper warning or suggestion for corrective action, yaitu menyimpulkan kemungkinan hasil dari situasi tertentu dan memberikan peringatan atau saran yang tepat untuk tindakan korektif. Yang ketiga adalah diagnosis
atau diagnosa, addressing identifiable symptom of specific causal factors, yaitu mengatasi gejala yang dapat diidentifikasi dari faktor penyebab tertentu. Yang keempat, bisa juga digunakan untuk planning atau scheduling, yaitu mapping out an entire course of action before any step are taken. Perencanaan atau penjadwalan memetakan seluruh tindakan sebelum langkah apapun diambil. Selanjutnya adalah pre-knowledge codification question. Nah, jadi sebelum kita membuat knowledge codification, ada sejumlah pertanyaan yang perlu kita jawab ya. What organizational goal will the codified knowledge serve? Jadi kira-kira tujuan organisasi bagian mana yang akan dilayani oleh knowledge codification ini ya. Yang kedua, why is the knowledge useful? Kenapa knowledge yang akan dikodifikasi itu berguna bagi organisasi ya? And how would one codify knowledge? Bagaimana mengkodifikasi knowledge tersebut? Jadi jangan langsung tiba-tiba dibuat suatu fase untuk melakukan knowledge codifikasi. Jadi setidak-tidaknya 3 pertanyaan ini perlu menjadi perhatian. Dalam melakukan kodifikasi pengetahuan itu ada sejumlah tools yang bisa dipakai. Di sini ada 6 ya. Yang pertama adalah knowledge map, kemudian decision table, dilanjutkan dengan decision tree, ada juga frames, dilanjutkan dengan production rule, dan terakhir adalah case based reasoning. Ini akan dijelaskan masing-masing pada slide selanjutnya. Adapun tujuan pada pertemuan kali ini, kita bagi menjadi 3. Yang pertama, mengetahui fase sistem testing dan deployment, dilanjutkan dengan mengenal user accepted testing atau UAT, serta mengetahui sistem deployment. Agenda pada pertemuan kali ini dibagi menjadi 5, dimulai dari introduction, dilanjutkan dengan fase-fase pada KMS lifecycle, kemudian KMS testing, sistem deployment, dan ada assignment yang perlu dikerjakan. Pada siklus knowledge management system secara sederhana, setelah proses knowledge codification, maka akan dilanjutkan dengan testing dan deployment. Pada proses testing dan deployment, ini akan melibatkan sejumlah hal, nanti akan dibahas pada slide-slide selanjutnya. Untuk selanjutnya, hasilnya nanti akan diteruskan pada proses knowledge sharing. Untuk testing and deployment itu ada pada fase KMS lifecycle yang kelima, yaitu verify and validate the KM system. Adapun aktivitasnya adalah verification procedures and so that the system has the right function, dilanjutkan dengan validation procedures and so that the system has the right output, serta validation of KM system. Sedangkan untuk deployment itu ada pada KMS lifecycle fase ke-6, yaitu implement the KM system. Isinya dapat berupa converting a new KMS system into actual operation. Ini melibatkan konversi dari data atau file, juga bisa melibatkan user training, serta ada proses quality assurance ya, yang memeriksa reasoning errors, ambiguity, incompleteness, serta false representation. Quality assurance atau jaminan mutu. Jadi agar knowledge management system dikembangkan itu berkualitas, perlu diperhatikan sejumlah hal. Knowledge management system should meet expectation of members represented in the KM team. Jadi KMS itu harus sesuai dengan ekspektasi dari para anggota yang direpresentasikan pada tim knowledge managementnya. Kinerja depend highly on quality of explicit tacit knowledge stored in knowledge base. Jadi kinerja KMS nantinya itu sangat tergantung dari kualitas dari knowledge eksplisit atau tacit yang tersimpan di knowledge base yang ada. Ada 3 perspektif ya. Yang pertama, apabila dilihat dari expert, for experts, quality related to reasoning process that produce reliable and accurate solution. Bagi expert, kualitas itu sangat berkaitan dengan proses penalaran ya, yang menghasilkan solusi yang reliable dan accurate. Jadi garis bawahnya adalah reasoning prosesnya ya, proses penalarannya. Sedangkan bagi pengguna, quality relate to system easy of use and efficiency. Jadi bagi pengguna, yang namanya berkualitas itu berhubungan dengan kemudahan penggunaan sistem dan juga seberapa efisien sistem itu membantu mereka dalam mengerjakan tugas-tugas hariannya ya. Sedangkan bagi pihak knowledge developer,
Quality relate to how valid the knowledge sources are and how well they are codified into knowledge base. Sedangkan bagi pengembang pengetahuan, kualitas itu terkait dengan seberapa valid sumber pengetahuan yang akan diproses menjadi KMS ya, dan seberapa baik pengetahuan itu dikodifikasi menjadi knowledge base. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa quality assurance itu sangat penting tidak hanya bagi tim tetapi juga bagi expert, bagi user, bahkan juga bagi knowledge developer. Hardness in KMS testing ya. Nah, yang pertama itu adalah subjective nature of tested knowledge, di mana tested itu masih bersifat abstrak ya, sehingga cukup repot juga untuk mengujinya. Lack of reliable specification juga testing. Nah, lanjut lagi, testing dari tested knowledge itu tentu kadangkala sedikit spesifikasinya yang pas ya. Kemudian how to decide whether knowledge is complete. Bagaimana kita memutuskan apakah knowledge yang dibutuhkan itu sudah lengkap atau tidak. Kemudian yang lainnya lagi tentu ada faktor human errors, kemudian lack of time, waktunya terlalu sedikit ya, atau bisa saja interface yang dibuat itu unfriendly untuk pihak-pihak yang terkait pada testing. Logical testing approach ada dua. Yang pertama, knowledge based formation merupakan structures of knowledge as it relates to cycles order and errors. Kemudian yang dicek juga adalah consistency, correctness, and completeness dari knowledge based rule-nya. Yang kedua adalah kelompok knowledge based functionality. Jadi secara fungsi ya, dilihat dari confidence serta reliability of knowledge base. Logical errors ya. Jadi ada setidak-tidaknya 5 error yang terkait dengan logic ya. Yang pertama adalah circular error. Ini contradictory in meaning or logic. Kemudian ada redundancy errors of different approach to the same problems. Yang ketiga unusable knowledge ya, come up no matter conditions succeed or fail. Kemudian ada substantial errors. If one rule is true, one knows the second rule is always true. Kemudian yang kelima itu adalah inconsistent knowledge. Misalnya the same inputs yield different results. User testing atau pengujian oleh pengguna ya. User testing menurut Summerfield pada tahun 2021 merupakan tes that the software product is useful and usable by end users. Tes terhadap produk software agar ia berguna dan bermanfaat bagi end user. Kemudian, you need to show that the features of the system help users to do what they want to do with the software. Nah, jadi sebagai pengembang itu harus menunjukkan fitur-fitur dari sistem yang dapat membantu pengguna apa yang mereka inginkan dari perangkat lunak ini ya, terutama KMS. You should also show that users understand how to access the software features and can use these features effectively. Pengembang juga harus mampu menunjukkan bagaimana pengguna mengerti cara mengakses dari fitur-fitur perangkat lunak KMS ini dan bisa menggunakan fitur-fitur tersebut secara efektif. Nah, selanjutnya baru nanti masuk ke user acceptance testing yang lebih spesifik lagi ya. Lebih lanjut baru kita masuk ke user acceptance testing, disingkat UAT atau pengujian penerimaan oleh pengguna. UAT diambil dari ISTQB Glossary of Testing Terms dari Hamling and Van Guchten pada tahun 2013. Jadi mereka mengatakan bahwa user acceptance testing adalah formal testing with respect to user needs, requirement, and business process, conducted to determine whether or not the system satisfies the acceptance criteria and to enable the users, customers, or other authorized entity to determine whether or not to accept the system. Nah, jadi merupakan tes formal yang dilakukan agar mengetahui bagaimana kebutuhan pengguna, ya persyaratan pengguna dan persyaratan bisnis proses itu terpenuhi. Dilaksanakan untuk mengetahui ya apakah kriteria penerimaan itu
bisa memberikan keputusan apakah sistem tadi diterima atau tidak, baik oleh pengguna, customer, atau pihak entitas otoritas lainnya yang terkait dengan suatu organisasi yang akan membangun suatu knowledge management system. Proses dari UAT itu ada 3 tahapan ya. Ini seperti kita lihat pada gambar berikut. Yang pertama adalah recruit or train timnya, kemudian setup plan, dilanjutkan dengan design test, baru implement test, dilakukan report dan evaluate, selanjutnya decision making, dan baru ditutup dengan follow up. Sedangkan pendekatan dari user acceptance testing meliputi kita harus pilih dulu orang atau tim yang akan melakukan pengujian, kemudian kita akan putuskan ya bagaimana kriteria pengujiannya, dilanjutkan dengan test case-nya, baru kita pelihara log on dari various version test yang hasil-hasil tesnya, baru setelah dilakukan sejumlah versi tesnya baru diterapkan pada tes lapangan secara real. Requirement for test team ya. Jadi kebutuhan untuk tim yang penguji. Tim penguji itu haruslah pertama independent of design or codification of the system. Jadi dia independen dari fase perancangan maupun kodifikasi. Memang tim yang tersendiri. Kemudian understand the knowledge problem and computer technology. Dia memahami bidang pengetahuan dari problem yang akan diselesaikan oleh sistem yang sedang diuji, sampai dia juga mengerti ke teknologi komputer. Kemudian well served in the organizational goals. Dia paham tujuan organisasinya apa. Know how the system being tested will fit into the desired area of operation. Dia tahu bagaimana sistem yang sedang diuji tadi akan cocok dengan bidang operasi yang sedang dirancang. Lanjut kita masuk ke content of test plan ya, atau isi dari rencana pengujian itu apa saja. Yang pertama adalah item of KMS that require testing. Poin-poin apa saja yang akan dites ya. Selanjutnya schedule or user up testing, jadwal dari pengujiannya. Kemudian description of test method that are approved by user and company. Deskripsi bagaimana metode pengujian yang telah disetujui baik oleh pengguna maupun perusahaannya, serta yang tidak kalah penting adalah guideline for documenting test result. Bagaimana pedoman untuk mendokumentasikan hasil pengujiannya. Selanjutnya adalah user acceptance criteria atau kriteria penerimaan dari pengguna ya. Yang pertama itu adalah accuracy and correctness of outcome for the test items. Dilanjutkan dengan adequacy of the solution, adaptability to novel input, easy of use, mudah digunakan, kemudian valid and credible, robustness, kokoh ya, serta technical and operational test. Untuk tekniknya sendiri, user acceptance test itu ada 3. Yang pertama itu berhubungan dengan phase validation, yang kedua test case, yang ketiga adalah subsystem validation. Kemudian baru kita masuk ke victim system development atau faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan dari sistem yang telah diuji ya. Itu bisa dilihat dari faktor secara technical, kemudian organizational, procedural, behavioral, political, sampai ke economical. Langkah-langkah pada KMS deployment itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah transfer of KMS from knowledge developer to the organization operating unit. Jadi yang ditransfer itu adalah sistem dari KMS yang dibangun ya. Ini dari pihak developer ke unit operating dari organisasi yang membutuhkan KMS-nya. Yang kedua, selain KMS-nya, sistem yang ditransfer maka adalah transfer KMS skills from knowledge developer to the organization operators. Yang ditransfer adalah skill penggunaan KMS yang telah dibangun oleh knowledge developer tadi ke operator yang ada pada organisasi yang akan menggunakan sistem tersebut. Successful KMS system deployment. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan bagaimana KMS yang diterapkan itu dapat berhasil ya. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah user has prior experience with computer application. Pengguna dari KMS tadi haruslah yang sudah memiliki pengalaman menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis komputer. Kemudian user has been involved in the building of the KMS. Penggunanya itu dilibatkan pada saat pengembangan dari KMS-nya. Benefit of the KMS is immediate and measurable. Manfaat dari KMS itu dapat langsung dirasakan dan terukur. Lanjut, yang tidak kalah penting adalah first impression. Nah, ini mungkin dari kalau kinerjanya mungkin
belum bisa langsung nampak dari user interface-nya ya, dari menunya itu harus mulai memberikan impresi yang baik. Kemudian manajemen support the system from starts. Pihak manajemen haruslah mendukung pengembangan KMS tadi dari awal pengembangan. Dan yang terakhir yang penting adalah adequate user training. Bagaimana pengguna yang akan memakai KMS tadi mendapatkan pelatihan yang pas. Selanjutnya adalah factors affecting user training. Nah, agar para penggunanya dapat memakai KMS dengan optimal, maka perlu kita adakan training ya. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari pelatihan terhadap usernya nanti. Dibagi menjadi dua, yaitu pertama primary atau yang secara langsung, the uses knowledge of knowledgeable based system. Bagaimana pengetahuan pengguna terkait dengan sistem berbasis pengetahuan ya. Kemudian complexity of KMS and user interface easy of use. Seberapa kompleks KMS yang dibangun serta seberapa mudah interface bagi penggunanya. Sedangkan yang secondary itu kita lihat dari sisi misalnya trainees technical experience or communication skills. Jadi walaupun KMS-nya baik, tetapi apabila trainernya less experience atau kurang berpengalaman atau cara menyampaikan materinya belum optimal, itu juga bisa berpengaruh. Yang kedua dari sisi secondary adalah environment of training venue, lingkungan tempat training diadakan juga perlu diperhatikan. Sebelum training dilaksanakan, maka ada fase pre-user training session atau sesi sebelum training terhadap pengguna. Yang pertama, kita harus define how the KMS agrees with the organization mission. Kita harus definisikan, jelaskan bagaimana KMS yang telah dibangun itu mendukung misi dari organisasi. Demonstrate how the system can support organizational goals. Kita bisa demonstrasikan juga bagaimana sistem yang dibangun tadi bisa mendukung tujuan organisasi. Allocate adequate resources for the training project. Kita harus bisa mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk training project. Nah, jadi untuk training ini kita butuhkan alatnya ini dan semuanya ada disiapkan ya. Advocate positive effect of the system. Kita harus bisa menganjurkan sisi positif dari sistem yang dibangun. Selanjutnya adalah explain cost benefit analysis of the KMS. Nah, jadi KMS yang dibangun tadi kita harus berikan dampak positifnya, terutama dari cost benefitnya. Kadangkala bisa penghasilan dari finance secara langsung atau bisa juga cost-nya berkurang. Intinya adalah cost benefit analysis-nya. Walaupun KMS-nya sudah kita buat dan berhasil ya, sampai ke trainingnya juga sudah dilakukan, masih ada peluang overcome resistance to change. Sebagian pengguna barangkali itu tidak mau menggunakannya, dia tetap bertahan pada sistem yang lama. Maka bisa kita lakukan sejumlah hal. Yang pertama adalah user attitude survey. Kita bisa lakukan survei bagaimana perilaku pengguna sebelum dan sesudah atau yang akan dikhawatirkan oleh dia terhadap sistem yang baru. Bisa juga dilengkapi dengan communication session. Jadi ada sesi komunikasi apa yang menyebabkan para pengguna tadi bersifat resisten. Dia tidak mau menggunakan sistem yang baru. Jika memang diperlukan, bisa juga ada sesi role negotiation. Bisa saja posisi dari pengguna yang menolak penggunaan sistem tadi akan dialokasikan kepada unit yang lain atau pada bidang yang lain. Setelah beberapa waktu sistem diterapkan, maka ada fase post implementation review atau kita akan tinjau pasca penerapan dari sistem ya. Yang pertama yang dilihat itu adalah how KMS has changed accuracy or timeliness of the system making. Bagaimana KMS yang dibuat tadi mempengaruhi tingkat akurasi dan ketepatan waktu dari pengambilan keputusan. Jadi harusnya lebih tepat dan lebih cepat kecenderungannya ya, lebih baik. Selanjutnya adalah how KMS has affected attitude of end users. Bagaimana perilaku end user setelah menggunakan sistem, itu juga dilihat. Selanjutnya adalah whether the system has caused constructive organizational change. Apakah KMS yang dibangun tadi telah menyebabkan perubahan yang bersifat konstruktif, membangun bagi organisasi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah whether the system has benefit the operational cost ya. Bagaimana KMS yang dibuat itu memberikan manfaat terutama pada biaya operasinya ya. Jadi biaya operasinya cenderung bisa lebih hemat gitu ya. Misalnya security issue ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan keamanan. The new system should password or protocol protection. Jadi KMS yang kita bangun itu harus menyediakan password
untuk masuk ke dalam sistem atau bagaimana proteksi protokol penggunaannya ya, baik secara hardware maupun secara software. Kemudian, security procedures should be consistently observed. Nah, bagaimana prosedur-prosedur pengamanan tadi secara konsisten diamati ya, di mana celah-celah yang beresiko maka itu harus segera di-upgrade. Kemudian access should be restricted regarding update of the knowledge base. Akses harus sangat-sangat terbatas terkait dengan update knowledge base. Karena knowledge base ini akan menjadi fondasi bagi jalannya KMS sampai ke bagian pengambilan keputusan. Sehingga knowledge base yang terbenam itu harus benar-benar valid dan sangat aman ya. Circular errors ya. Jadi bisa saja pada saat pengujian akan ditemukan yang namanya error circular ya. Uh, yang berulang ya, atau dia membentuk lingkaran dalam ilustrasi seperti ini. Pada aturan pertama misalnya, if John and Rob Ako owners of company A, then John and Rob own the same company. Itu aturan pertama. Nah, ternyata ada aturan kedua, if John and Rob own the same company, then John and Rob Ako owners. Jadi ini bolak-balik aja. Nah, seperti ini harus dihindari, gitu ya. Bahwa rule itu tidak boleh berdampak sama atau dia circular, tidak boleh ya. Error selanjutnya yang sering terjadi itu adalah redundancy errors ya. Jadi ada error yang terkait dengan pengulangan. Walaupun ini secara logik ya. Kita lihat misalnya pada aturan pertama, if salary lebih dari $50.000 or home setara dengan $100.000, then loan-nya yes. Jadi pada saat pengajuan pinjaman, kalau dia memiliki gaji sekitar $50 atau memiliki rumah seharga $100.000, maka kita setujui pinjamannya. Ada lagi aturan kedua, if salary lebih dari $60.000, then loan yes. Nah, perhatikan, aturan pertama lebih dari $50.000, aturan kedua salary lebih dari $60.000. Artinya, ada antara $51.000 sampai $59.000, bahkan sampai $60.000 itu mengalami redundansi. Harusnya kalau ada salary lebih dari $50.000, bisa kita batasi, misalnya $50.000 sampai $60.000. Maka aturan selanjutnya barulah kita buat misalnya 61.000 dan seterusnya ya. Jadi ada angka yang jelas pembedanya. Jangan yang redundant seperti ini. Kemudian ada juga unusable knowledge ya, atau knowledge yang tidak berguna. Misalnya if humidity is 5% and heavy rain yes, then do some action. Nah, jadi aturan itu harus bisa yang berguna, bermanfaat, yang bisa diambil keputusannya. Kemudian ada lagi subsumption errors ya. Nah, ini misalnya ada satu aturan, if A and B, then D. Jadi kalau A dan B terpenuhi, maka kerjakan D katanya ya. Tetapi ada aturan lagi yang kedua, if A and B and C, then D. Kalau ada A sama dengan B dan sama dengan C, kerjakan D. Nah, hal ini tidak boleh ya. Bagaimana dua kondisi itu mengerjakan hal yang sama? Jadi harusnya pada rule kedua, if A and B and C, then E. Ya, harusnya dia adalah A ya. Jadi bukannya mengerjakan hal yang sama, tapi harus yang berbeda. Oke, sampai juga pada conclusion atau simpulan ya. KMS Testing and Deployment Phase in KML Cycle itu ada pada fase kelima dan keenam, terdiri dari Verify and Validate KMS System serta Implement the KMS System. Selanjutnya untuk testing, dia akan melibatkan logical testing dan user acceptance testing. Sedangkan pada deployment itu akan melibatkan transfer of KMS system serta skill dari penggunaan KMS-nya. Oke, kita sampai pada assignment atau penugasan ya. Pada assignment kali ini, Anda diminta untuk membrowse user acceptance testing questionnaire ya, dilengkapi dengan gambar, kemudian cantumkan sumbernya di referensi atau daftar pustaka. Setelah itu kalian simpan assignment tersebut di Word dengan kode KMS, kemudian tahun ajaran, semesternya, nama kelas, dalam kurung UAT ya, group name-nya apa. Seperti biasa, store di Dropbox dan paste URL dari Dropbox tersebut ke dalam submit URL yang ada di e-learning atau di grup kita. Berikut merupakan referensi yang terpakai pada pertemuan kali ini. Thank you.
Don't forget to watch, like, comment, share, and subscribe at Leon Abdillah. See you again.